Hadis kedua yang akan kita bawakan dalam kesempatan pada malam hari ini adalah hadis yang dikenal dengan nama hadis As-Saqalain. Hadis As-Saqalain adalah hadis yang juga mutawatir menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis itu telah diriwayatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari tidak kurang dari 22 sahabat Nabi, yang pada masing-masing sahabat telah dikutip melalui lebih dari satu jalur, sehingga riwayat tentangnya adalah riwayat yang sahihah. Tidak bisa dan tidak perlu diperpanjang diskusi tentang apakah status hadis itu sahih atau tidak, karena sudah melampaui sahih. Dia adalah hadis yang mutawatir. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa ketahuilah bahwa hadis-hadis perintah untuk berpegang teguh dengan Saqalain itu telah memiliki jalur-jalur yang sangat banyak. Lebih dari 20 sahabat telah terlibat meriwayatkan, dan tidak diragukan bahwa ia adalah hadis yang sahih. Alaihal, untuk menyingkat pertemuan kita, saya akan bacakan satu di antara sekian banyak riwayat tentang hadis tersebut. Riwayat dari sahabat Zaid ibn Arqam. Riwayat dari Zaid ibn Arqam bercerita demikian. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yauman fina khatiba. Pada suatu hari Rasulullah berdiri di hadapan kita semua menyampaikan sebuah pidato. Bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah, di sebuah tempat antara kota suci Makkah dan kota suci Madinah, tempat yang dikenal dengan nama Khum. Fahamidallaha wa asna alai, maka Rasulullah memuji Allah, wa wa'adha wa zakkar, Rasulullah memberikan wejangan, Rasulullah mengingatkan kita. Kemudian Rasulullah berkata demikian, amma ba'du ayyuhan nas, innama ana basyarun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa'ujib. Wahai sekalian manusia, aku ini adalah hanya seorang manusia biasa seperti kalian, yang juga pasti akan mengalami kematian, dan rasa-rasanya kedatangan malaikat maut telah dekat, tidak lama lagi akan datang kepadaku. Wa ana tarikun fikumus Saqalain, dan aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian dua pusaka, dua perkara yang disebut dalam sabda Nabi dengan As-Saqalain. Awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur. Yang pertama dari dua pusaka yang aku tinggalkan itu adalah kitab Allah. Di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya. Fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bih. Maka ambillah kitab Allah, berpegang teguhlah dengan kitab Allah. Fahassa ala kitabillahi wa raghaba fi. Kemudian Rasulullah menjelaskan berbagai macam keistimewaan kitab suci Al-Quran dan meminta kita agar benar-benar berpegang teguh dengannya. Setelah itu beliau melanjutkan menyebutkan pusaka yang kedua, wa ahla baiti udzakirukumullaha fi ahli baiti, udzakirukumullaha fi ahli baiti, udzakirukumullaha fi ahli baiti. Beliau ulang 3 kali. Yang kedua dari dua pusaka itu adalah ahlu baitku. Aku ingatkan kalian agar memiliki sikap yang benar tentang ahlu baitku. Beliau ulang 3 kali peringatan tersebut. Jadi riwayat-riwayat yang menyebutkan As-Saqalain, Al-Quran dan Ahlul Bait
Selalu ditekankan agar kita berpegang teguh dengan keduanya, dan keduanya tidak akan pernah berpisah. Tidak akan pernah berpisah. Ya. Dalam riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, hal itu ditekankan. Tidak disebutkan dalam riwayat Zaid ibn Arqam, tetapi dalam redaksi riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, redaksi ada tambahan yang menegaskan hal itu. Beliau mengatakan, wa innal latifal khabir khabbarani annahuma lan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Dan Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui telah mengabarkan kepadaku bahwa keduanya, Al-Quran dan Ahlu Baitku, Al-Quran dan itrahku, tidak akan pernah berpisah, sehingga keduanya menemui aku di haud, di telaga kelak di hari kiamat. Fanzuru kaifa takhlufuni fihima, maka perhatikan sikap kalian terhadap keduanya sepeninggalku nanti. Bagaimana perlakuan kalian kepada Al-Quran dan perlakuan kalian kepada Ahlul Bait. Ala kulli hal, keterangan tentang hadis Tsaqalain telah menyita banyak ulama ahli sunnah sebelum ulama Syiah sendiri. Riwayat ini telah dipastikan sebagai riwayat yang mutawatir. Kemudian para ulama memberikan uraian, ulasan yang sangat luar biasa, memberikan keterangan yang menegaskan banyak poin penting untuk kita. Namun yang terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini, yang ingin saya kutip dari kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan oleh para ulama adalah ini kesimpulan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Muhriqah, kitab yang ditulis secara khusus untuk mengkritisi pendapat Syiah tentang imamah, pada bagian yang menyebutkan ayat-ayat keutamaan Ahlul Bait. Al-Faslul Awal pada Al-Bab Al-Hadi Asyar, bab ke-11, pada pasal pertama, fil ayatil waridati fihim, tentang ayat-ayat yang turun untuk Ahlul Bait. Pada keterangan tentang ayat keempat, waqifuhum innahum mas'ulun, beliau memberikan ulasan yang cukup panjang dari halaman 149 hingga halaman 151. Dalam tengah-tengah keterangannya, beliau mengutip beberapa riwayat tentang hadisu as-Tsaqalain. Setelah menyebutkan riwayat-riwayat tentang hadis as-Tsaqalain yang sebagian redaksinya telah saya bacakan, Ibnu Hajar menyimpulkan beberapa kesimpulan mendasar dari hadis as-Tsaqalain. Di antaranya ia berkata demikian, walhasil, setelah menyebutkan bahwa ada riwayat lain yang mengatakan yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah kitabullah wa sunnati, seperti yang masyhur kita dengar, sampai-sampai telinga kita tidak pernah mendengar bahwa Nabi pernah menyabdakan wa itrati. Yang selalu kita dengar, yang selalu kita baca mungkin wa sunnati, wa sunnati. Seakan tidak ada sabda wa itrati. Seakan sabda yang satu-satunya disampaikan oleh Rasulullah, pesan agar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Untuk mengkompromikan antara satu riwayat yang tunggal ini dengan berbagai riwayat yang menyebutkan kitabullah wa itrati, Ibnu Hajar memberikan keterangan seperti ini. Walhasilu, kesimpulannya, annal hassa waqa'a alat tamassuki bil kitab was sunnah wa bil ulama'i bihima min ahlil bait. Kesimpulannya adalah bahwa anjuran untuk berpegang teguh itu tertuju kepada siapa? Agar kita berpegang teguh kepada siapa? Kepada Al-Quran, Alkitab,
kepada sunnah Nabi, dan kepada para ulama dari kalangan ahlul bait Nabi yang menguasai Al-Quran dan sunnah. Jadi jangan diadu antara riwayat wa sunnati dengan riwayat wa itrati. Kalaupun kita menerima riwayat wa sunnati, tidak berarti harus membuang riwayat wa itrati. Ini keterangan Ibnu Hajar. Jadi yang dianjurkan dalam total riwayat itu adalah apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan As-Sunnah tentunya, dan berpegang teguh dengan Ahlul Bait, kalangan ulama Ahlul Bait yang telah menguasai Al-Quran dan Sunnah. Ini masih belum menjadi inti yang menjadi ingin kita garis bawahi dari keterangan Ibnu Hajar yang relevan dengan pembuktian kita, ya. Bahwa dari hadis Tsaqalain ingin kita simpulkan apa? Bahwa dari hadis Tsaqalain kita ingin menarik kesimpulan bahwa keberadaan sosok dari kalangan Ahlul Bait yang telah menguasai total Al-Quran, yang telah menguasai total sunnah, dan dia harus menjadi rujukan kita agar terhindar dari kesesatan, dan dia adalah pemimpin kita, itu telah disimpulkan dari hadis Tsaqalain. Karena Nabi mengatakan fa innahuma lan yatafarraqa atau lan yaftariqa. Keduanya Al-Quran dan Ahlul Bait tidak pernah berpisah sampai ketemu nanti dengan Rasulullah. Sementara Al-Quran abadi sejak diturunkan hingga hari kiamat. Demikian juga Ahlul Bait akan senantiasa ada dan mendampingi Al-Quran hingga hari kiamat. Dan itu menjadi bukti bahwa pasti akan ada sosok alim dari kalangan Ahlul Bait yang menjadi pemimpin umat ini. Karena apa artinya kalau ada orang yang telah mengetahui dan memahami serta menguasai total Al-Quran dan Sunnah, dia telah mewarisi Islam, mewarisi risalah Rasulullah, kemudian kita abaikan dia, bahkan kita singkirkan dia, tidak kita akui dia sebagai pemimpin, kita mengambil pemimpin yang tidak mengetahui apapun tentang Islam. Jadi kata Ibnu Hajar demikian, wa yustafadu min majmu'i dzalika, dan disimpulkan dari total riwayat-riwayat itu apa kesimpulannya? Baqaul umuris salasati ila qiyamis sa'ah, akan tetap abadi dan ada tiga perkara tersebut hingga hari kiamat. Pertama Alkitab, kedua Sunnah, ketiga adalah seorang alim yang menguasai keduanya dari kalangan Ahlul Bait. Ini keterangan Ibnu Hajar pada halaman 150. Keterangan pada halaman 151 makin memperjelas. Dia mengatakan demikian. Wa fi ahaditsil hasi ala tamassuki bi ahlil bait, dan pada hadis-hadis anjuran agar berpegang teguh dengan Ahlul Bait. Itu artinya apa? Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan Ahlul Bait, tidak cuma di zaman tertentu, namun sejak disabdakan oleh Rasulullah hingga hari kiamat. Itu apa artinya? Kata Ibnu Hajar, wa fi ahaditsil hasi ala tamassuki bi ahlil bait isyaratun, terdapat petunjuk, terdapat isyarat ila adamin qita'i muta'ahhilin minhum litamassuki bihi ila yaumil qiyamah kama annal kitabal aziza kadzalik. Itu memberikan isyarat bahwa tidak akan pernah terputus keberadaan seorang yang memiliki kelayakan dari kalangan Ahlul Bait untuk kita berpegang teguh dengannya hingga hari kiamat, tidak akan pernah kosong, tidak akan pernah terputus. Ali bin Abi Thalib, kata Al-Khalifah Abu Bakar, aliyun min itrati Rasulillah. Kata ulama itu maksudnya bahwa Ali adalah itrah pertama yang dimaksud dalam sabda Rasulullah tersebut. Setelahnya adalah para imam dari keturunan beliau. Kemudian dikuatkan oleh Ibnu Hajar bahwa kesimpulan bahwa
akan senantiasa ada seorang sosok dari kalangan Ahlul Bait yang bisa menjadi penyelamat kita dari kesesatan, dan dia yang telah menguasai total Islam yang diajarkan oleh Rasulullah dalam Alkitab dan dalam Sunnah. Itu telah dikuatkan juga oleh riwayat, dan riwayat itu diterima oleh para ulama ahli sunnah. Apa di antara redaksi riwayat itu mengatakan demikian: fi kulli khalafin min ummati udulun min ahli baiti. Di setiap masa dari masa-masa kehidupan umatku ini ada orang-orang yang adil dari kalangan ahlu baitku. Mereka memerankan peran mengawal syariat, membimbing umat. Ya. Karenanya kata Ibnu Hajar, "Tsumma ahakkuman yutamassaku bihi minhum imamuhum wa alimuhum Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajha." Alaihal, keterangan tentang itu tidak akan kita perpanjang kecuali apa yang telah saya sebutkan, bahwa para ulama telah menarik kesimpulan adanya sosok yang memiliki kelayakan untuk menjadi pemimpin dan rujukan umat demi menghindarkan dari kesesatan. Kesimpulan itu sangat jelas. Ibnu Hajar telah menegaskan dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, dan tidak cuma hanya Ibnu Hajar. Jangan kita anggap hanya dia seorang yang memahami kesimpulan demikian. Para pensyarah, para ulama yang mensyarahi hadis ini semua memahami seperti yang difahami oleh Ibnu Hajar. Saya akan bacakan keterangan tambahan dari Al-Munnawi dalam kitabnya Faidul Qadir Syarah Al-Jami' As-Saghir pada catatan tentang hadis ke 2631. Riwayat itu demikian yang disebutkan dalam Al-Jami' As-Saghir karya Imam As-Sayuti. Inni tarikun fikum khalifatain, menggunakan redaksi khalifah. Salah satu di antara banyak redaksi adalah redaksi yang bukan menggunakan tsaqalain, tapi menggunakan khalifatain. Aku benar-benar tinggalkan di tengah-tengah kalian dua khalifah. Kitabullah hablun mamdudun ma bainas sama'i wal ard, tali yang terbentang antara langit dan bumi. Wa itrati ahlu baiti, dan yang kedua aku tinggalkan, khalifah yang kedua adalah itrati ahlu baiti. Setelah keterangan panjang, Al-Munnawi pensyarah Al-Jami' As-Saghir menulis demikian, tanbihun. Ada satu catatan penting yang menjadi peringatan untuk kita. Qala Syarif, maksudnya Asy-Syarif As-Samhudi, penulis kitab Jawahirul Iqdain yang insyaallah akan kita baca setelah keterangan Al-Munnawi ini. Qala Syarif, hadzal khabaru yufhimu wujuda, berita ini, khabar ini maksudnya hadis ini. Hadzal khabaru, hadis ini, yufhimu, memberikan pemahaman, wujuda man yakunu ahlan litamassuki bihi min ahlil bait wal itratit tahirati fi kulli zamanin ila qiyamis sa'a. Hadis ini menjelaskan kepada kita adanya seorang yang memiliki kelayakan untuk kita berpegang teguh dengannya dari kalangan ahlul bait dan itrah yang suci di setiap zaman hingga hari kiamat. Hatta yutawajjahul hasul madhkuru ila tamassuki bihi, sehingga logis ketika Rasulullah mengatakan berpegang teguhlah kalian dengan keluargaku, dengan ahlu baitku. Untuk siapa? Untuk umat beliau sampai hari kiamat. Kalau ternyata di sebuah masa dari masa-masa yang dilalui oleh umat Rasulullah ada satu masa yang kosong, tidak ada seorang dari ahlul bait yang punya kelayakan untuk kita berpegang teguh dengannya, maka anjuran itu tidak logis.
Bagaimana Rasulullah memerintah kita untuk berpegang teguh dengan seorang sosok pemimpin dari Ahlul Baitnya yang telah mengenal Al-Quran secara utuh, memahami sunnah secara utuh, mewarisi risalah Allah secara lengkap, sementara sosoknya tidak ada. Itu kan kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sesuatu yang tidak ada, dan apabila kita tidak berpegang teguh, kita diancam dengan kesesatan. Sama dengan riwayat pertama, kita diperintahkan untuk mengenal dan menerima seorang imam. Apabila tidak mengenal dan tidak menerima seorang imam, kita akan mati jahiliyah. Di sini kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan Ahlul Bait, sementara Ahlul Baitnya pernah tidak ada di satu saat. Kalau kita yakin Al-Mahdinya nanti baru lahir, berarti masa jedah antara imam ke-11 dan imam ke-12 ini, bagaimana kita akan berpegang teguh dengan Ahlul Bait? Sosoknya tidak ada. Dan itu artinya kita tidak punya pilihan kecuali hidup dalam kesesatan. Karena riwayatnya mengatakan lan tadillu, kalian tidak akan sesat selamanya selagi kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini keterangan dari Asy-Syarif As-Samhudi yang dikutip oleh Al-Munnawi. Tentunya ketika beliau mengutip itu percaya dan menerima kesimpulan tersebut. Kama annal kitaba kadzalik. Sebagaimana juga Al-Quran demikian. Ada di setiap zaman. Al-Quran Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah jaga Al-Quran. Demikian juga sebagaimana Al-Quran bisa dinikmati oleh umat Islam dan umat manusia hingga akhir masa kehidupan mereka di muka bumi, demikian juga Ahlul Bait. Lidzalik falidzalika kanu amanan li ahlil ard fa idza dzahabu dzahaba ahlul ard. Karena keberadaan Ahlul Bait itu sebagai pengaman bagi penghuni bumi. Ya. Apabila Ahlul Bait sudah tidak ada di tengah-tengah umat manusia di muka bumi, sirnalah bumi ini. Keterangan As-Samhudi kita akan bacakan langsung dari kitab Jawahir Al-Iqdain. Jawahir Al-Iqdain fi fadlis syarafain, syarafil ilmil jali wan nasabin nabawi, tentang keutamaan ilmu dan keutamaan nasab, orang yang bersambung nasabnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. As-Samhudi setelah menyebutkan banyak riwayat-riwayat hadis tsaqalain, beliau menarik beberapa kesimpulan. Ya. Ada beberapa kesimpulan yang beliau simpulkan dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qultu wahahuna tanbihatun. Tentang hadis ini ada catatan-catatan penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, beliau menyebutkan tentang Al-Quran dan Itrah. Maksudnya apa? Beliau sebutkan. Kenapa Al-Itrah disebut dengan tsaqalain? Al-Quran dan Itrah kenapa disebut tsaqalain? Dia sebutkan. Ala ihal, kita tidak ingin karena waktu mengejar kita, memepet kita tidak bisa menjelaskan keterangan beliau tentang itu. Yang kedua, saniha, tanbih yang kedua. Apa yang beliau katakan? Alladzina waqa'al hasu 'ala tamassuki bihim min ahlil baitin nabawi wal 'itratit tahirah humul ulama'u bi kitabillahi azza wajal. Orang-orang yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya dari kalangan Ahlul Bait Nabawi dan Itrah yang suci adalah kalangan ulama dari Ahlul Bait yang telah menguasai kitab Allah sebagai pedoman hidup yang Allah wahyukan, sebagai kitab terakhir yang Allah wahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada artinya kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sosok yang tidak memahami Al-Quran. Tidak ada artinya kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sosok yang berpisah dengan Al-Quran. Al-Quran memerintahkan A, dia justru
menentang yang demikian. Perilakunya juga tidak sejalan, tidak selaras dengan Al-Quran. Pikirannya juga tidak sesuci Al-Quran Al-Karim. Karenanya alladzina waqa'al hathu 'ala tamassuki bihim min ahlil baitin nabawi wal 'itratit tahirah humul ulama'u bi kitabillah. Idz la yahutsu sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'ala tamassuki bi ghairihim. Karena tidak logis kalau Rasulullah memerintahkan kita berpegang teguh dengan sosok keturunan Nabi, Ahlul Bait Nabi, dengan pengertian yang lebih luas. Ahlul Bait Nabi, dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, keluarga Nabi yang tidak alim, yang tidak menguasai secara total risalah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa humul ladzina la yaqa'u bainahum wa bainal kitabi iftiraqun hatta yaridu al-haud. Mereka lah yang tidak pernah akan berpisah dengan Al-Quran Al-Karim sampai keduanya berjumpa dengan Rasulullah di hari kiamat. Dan mereka akan melaporkan kepada Rasulullah. Al-Quran lapor kepada Rasulullah tentang perlakuan umat. Demikian juga Ahlul Bait akan melaporkan perlakuan umat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Dari 3 kutipan Ibnu Hajar, kutipan As-Samhudi, penulis kitab Jawahirul Aqdain adalah Asy-Syarif Nuruddin Ali bin Abdullah As-Samhudi, wafat tahun 911 Hijrah, wafat tahun 911 Hijrah. Dan keterangan As-Samhudi dikutip oleh Al-Munnawi dalam kitab Faidul Qadir, syarah Al-Jami' As-Saghir.